saya Asmi Rasa, instansi saya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya adalah peserta PKDP 2024 Kemenag. Dan di sini saya akan mempraktikkan kegiatan belajar mengajar saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin salah satu dari kalian memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita ke materi yang hari ini, dimana kemarin masih ingat pertemuan kemarin kita belajar apa? Ya, sadar? Kalian Pak tentang persamaan akudah dasar. Iya. Siapa namanya? Saya. Hah? Saya. Bayadi. Nah, masih ingat nggak persamaan akuntansi itu bagaimana? Jadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, Pak. Alhamdulillah ya, kalian ada ya sedikit memahami ya terkait dengan persamaan akuntansi. Mungkin sedikit aja saya mengulas bahwa persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas itu harus sama dengan sisi kanan ya. Ketika sisi kirinya itu bertambah 5.000, maka sisi kanan pun juga bertambah 5.000. Begitupun juga ketika berkurangnya 1.000, maka sisi kanan pun juga berkurang 1.000. Dan juga akan terjadi ya konversi akun seperti konversi aset. Misalkan pembelian peralatan itu di sisi kirinya itu bertambah dan berkurangnya misalkan 5.000 ya pembelian peralatan seperti itu ya. Jadi bisa bertambahnya sama, berkurangnya sama, ataupun tidak berkurangnya juga sama. Jadi 0 di sini, 0 di kanan. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan mengulas tujuan pembelajaran dari pertemuan ini. Yang pertama adalah mahasiswa itu dapat menjelaskan konsep dan fungsi akun sebagai alat pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis akun dan menerapkan aturan debit dan kredit dalam pencatatan transaksi. Yang ketiga adalah membuat jurnal umum dengan menggunakan akun yang tepat sesuai dengan transaksi yang terjadi. Jadi pertemuan ini adalah pertama apa itu akun, yang kedua kalian harus tahu ya fokus kalian tuh aturan debit kredit untuk setiap kelompok akun itu apa, untuk aset itu apa, untuk liabilitas itu apa, untuk ekuitas itu apa ya, kapan debit meningkat, kapan meningkat debit, kapan menurun kredit ataupun sebaliknya. Jadi itu kalian harus dipahami. Pada pembelajaran saya itu ada pretest dan ada post-test ya. Pretest dan post-test itu dapat dipastikan soalnya sama ya, soalnya sama. Jadi kalian mempelajari dulu apa sih yang akan ditanyakan dan nanti akan dijawab di post-test ya. Silahkan kalian buka pretest di HP kalian. Link sudah saya kirimkan ke PJ-nya, silahkan dibuka. Kalian sudah ya mengerjakan pretest
ya. Jadi fokus saya untuk pertemuan ini adalah kalian tahu akun, kemudian kalian tahu aturan debit kredit, dan kalian bisa jurnal, ya. Media atau formulir yang utama dari akuntansi yang dipakai untuk tujuan pengikhtisaran akuntansi, ya. Jadi ada transaksi itu artinya ada akun. Ya, jadi tidak mungkin ada akun jika tidak ada transaksi. Ya, dua, dan harus di sisi debit dan kredit dan harus seimbang. Ya. Nah, bentuk akun itu ada dua, ya. Yang pertama ada akun T, ya. Akun T seperti ini, ya. Jadi dia mirip huruf T, di mana sisi kiri itu debit dan sisi kanan itu kredit, ya. Kemudian jika kita telusuri lagi di bawahnya ini adalah akun dalam bentuk tabel, ya. Akun dalam bentuk tabel ini kita buat jika kita akan mengaplikasikan di Excel biasanya, ya. Nah, klasifikasi akun, ya. Nah, akun itu diklasifikasikan menjadi akun neraca dan akun laba rugi, ya. Akun neraca itu ada 3. Yang pertama ada akun aset, ada akun liabilitas, dan ada akun ekuitas, ya. Dan kemudian selanjutnya untuk akun laba rugi itu ada 2. Yang pertama adalah pendapatan dan yang kedua adalah beban, ya. Nah, kemudian ini yang utama, kalian tuh harus tahu, ya, ketika kita mau bikin jurnal itu hal utama yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita adalah aturan debit kredit, ya. Kapan suatu akun itu meningkat, kapan akun itu ada di debit, kapan ada di kredit, ya. Untuk aset itu meningkatnya di debit dan berkurang di kredit. Sedangkan untuk kewajiban dan ekuitas itu kebalikannya, yaitu meningkatnya di kredit dan bertambah di debit, ya. Nah, kemudian untuk modal dan untuk pendapatan, dia itu karena dia itu serupa dengan ekuitas, ya, jadi sama, maka dia tuh sama aturannya, ya, meningkat di kredit dan berkurang di debit, ya. Kalau price dan beban itu dia ini, ya, berkebalikannya, meningkat di kredit, di debit, berkurang di kredit, ya. Jadi itu, ya, terkait dengan aturan debit kredit. Ini sebelum kita lanjut ke materi besok, ya, kalian tuh harus bisa dulu ini, ya, paham. Nah, kemudian selanjutnya adalah saldo normal, ya. Saldo normal itu dilihat dari di mana dia bertambah, ya. Kalau aset itu bertambah di sisi apa? Debit, ya, makanya saldo normalnya ada di debit. Kalau misalkan aset itu ada di kredit, berarti dia tidak normal, ya. Itu salah artinya, ya. Kemudian kewajiban bertambah di kredit, sehingga saldo normalnya juga di kredit dan lain sebagainya. Itu kalian benar, berarti saldo itu salah, ya. Kita ngelihat beban itu di kredit itu salah. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi sebelumnya, apakah ada yang mau bertanya? Dari mana asalnya debit itu di kiri sedangkan kredit itu di kanan? Ya. Jadi sisi kiri itu debit dan sisi kanan itu kredit, itu pada dasarnya tidak ada di PSAK, ya. Kita kalau kita mengubek-ubek PSAK tidak ada debit kiri kiri kanan, itu adalah kesepakatan bersama, ya. Jadi itu sudah pakemnya seperti itu, ya. Mungkin suatu saat ada yang mengutarakan, Pak, saya kayaknya debitnya di kanan, mungkin boleh, cuma tidak lagi, ya. Gitu. Baik, ya. Silahkan kalian mengerjakan post test
Linknya sudah saya berikan ke PJ, ya silahkan 10 menit dari sekarang. Ya, baik ya. Kesimpulannya untuk pertemuan ini adalah jurnal itu dapat dibentuk dengan kita mengetahui aturan debit kredit, ya. Aset itu bertambah di debit, berkurang di kredit, dan liabilitas ekuitas itu kebalikannya, bertambah di kredit dan berkurang di debit. Ya, jadi itu yang harus kalian pahami, yang harus kalian bisa ya sebelum kalian membuat sebuah jurnal. Ya, jadi itu saja dari saya. Ya. Baik ya, akuntansi itu adalah sebuah keterampilan ya. Tanpa kalau hanya mendengar saja itu kayaknya sebagai sayur tanpa garam ya, jadi kurang enak. Jadi selalu ya yang namanya akuntansi itu kita latihan. Oleh karena itu saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan dikumpulkan hari Sabtu ya, jam 3, 5, 9 maksimal dikumpulkan dan dikirim ke RMS.